Oke, di part kedua ini saya akan membahas Toba, Buka, dan Indo. Yang pertama di saham Toba. Saham Toba tampak uptrend dan sedang di area demand ya. Di area sini cukup kuat supportnya. Kemudian kalau kita gambar trendline-nya, di sini kemarin dijebolin trendline-nya sebentar ya, dan balik lagi sedang retest di sini. Kalau dilihat secara mayor trendnya sedang retest atau retrace ya di area bullish penanya. Jadi ada kemungkinan Toba ini bisa seperti ini gerakannya, asal dia bertahan di atas 1000. Jadi ini nggak jebol. Kalau misalnya 1000-nya jebol, dia akan nguji ke area MA 200-nya di sini. Jadi ditunggu, kalau 1000 cut dulu, nanti tunggu di bawah lagi. Jadi kelihatan ya, ini ada bullish penan, di sini di break, dan ini sedang retest di bawah. Jika sabar bisa sampai ke area 2300. Karena secara fundamental Toba ini juga cukup menarik, karena sentimen nikel aja dia terkoreksi, nikelnya mahal. Seperti itu untuk Toba ya. Jadi maintenance dia di atas 1000. Jika mantel ya dia akan mencoba ngetes lagi di 1200. Jika mantul lagi, jika tembus dia akan ke area sini 1350, lanjut lagi ke atas. Nah, kalau pas dia break di area 1350 di sini, jadi ada potensi double bottom. Di sini bottom pertamanya, kemudian potensi yang double bottom yang keduanya di sini. Seperti ini. Kemudian nanti kita ukur jika breakout dan volume kenaikan terdekatnya setelah break di 1600. Nah, nanti selanjutnya nanti ada story-nya lagi, perkirakannya gimana, kita analisa lagi. Next, untuk saham Buka. Saham Buka kalau dilihat dari MA-nya yang kemarin tuh downtrend parah ya. Nah, ini udah mulai mengumpul nih MA-nya. MA-nya udah mulai ngumpul dan volumenya juga cukup oke. Kalau kita lihat dari MACD-nya, nge-lag. Jadi di sini ada yang namanya bullish divergence. Jadi dia turun harganya, tapi MACD-nya naik gitu ke atas. Jadi kalau seperti ini, target kenaikannya itu bisa ke area tertinggi dari awal si bullish divergence-nya. Jadi di area sini. Secara teori dia bisa sampai ke arah sini nih. Secara teori. Jadi di area 500 sampai 525. Kalau kita pakai teori yang bullish divergence-nya gini di sini. Nah, selain itu ada juga pola Elliott wave. Kita turunin dulu biar kelihatan. Elliott wave dari sini 1, kemudian ini 2, dan ini 3, ini 4, dan ini 5. Nah, setelah Elliott wave 5 seperti ini akan diikuti dengan correction A, B, C. Nah, ini sedang di A, kemudian ini di B, dan ini akan menuju ke C. Nah, C-nya ini bisa diukur dengan Fibo extension seperti ini. Nah, akan ketemu kan dia di 525 juga targetnya untuk secara Fibonacci. Berapa harga yang harus di maintenance? Yang pertama, dia nggak boleh jebol lagi di 300 ya, jadi nggak boleh membuat new low lagi. Ini kan
higher low ya di sini. Ini high, ini higher low, cukup bagus. Nah ini nembus ke atas. Kemudian yang harus dijagain di area berapa? Yang harus diperhatiin di area 390 ini harus ketembus itu. Jadi kalau kita gambar ya area sini. Nah ini ditunggu di area 390 sampai 400 ini harus ketembus dan membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Di sini kemudian dipindah ke sini ya. Kurang lebih sama ya, 500 sampai 525 550. Jadi perspektifnya ada 3 macam. Kita pakai bullish divergent bisa, pakai Elliott wave bisa, pakai pattern juga bisa. Tergantung teman-teman tradingnya nyaman dengan gaya yang mana. Seperti itu untuk buka. Yang ketiga ada Indo. Saham Indo ini sama ya, ada polanya juga. Di sini dia turun, kemudian di sini dia naik. Nah ini base buy-nya sebenarnya pada saat dia ada bar tinggi seperti ini gitu. Jadi kalau pas beli sekarang, jadi udah telat sih sebenarnya. Masih ada resiko gitu ke bawah sini. Tapi target tertingginya bisa ke arah sini karena dia mulai divergennya di area titik tertingginya di sini ya, sekitar 180 sampai 200-an gitu untuk trading menggunakan divergen. Tapi kalau trading sekarang ini maintenance, dia itu bertahan di atas ini nih, karena ini sudah membentuk base ya di sini 111 sampai 113 ini base-nya untuk short term. Nah nanti kalau misalnya dia break di atas ini nih, di atas ini, which is dia di 130 ya kurang lebih. Sorry, ini diulang aja. Kalau dia break di area 130 sampai 132 ini kan ada potensi double bottom ya, double bottom kecil gitu. Double bottom kecil kalau kita langsung ukur aja, nggak usah digambar. Ini dari low-nya ke high-nya ini dipindahkan ke sini nanti. Jadi ada potensi untuk ke 155 asalkan 130 sampai 132 nya tadi ke tembus gitu. Jadi untuk short term-nya kalau masuk sekarang ada resiko dia balik ke 110 113an di area sini. Jadi dikurangin porsinya kalau mau masuk sekarang gitu. Nah tapi kalau nunggu breakout ya di area 130an tadi juga bisa, jadi masuknya nunggu dia konfirmasi breakout di resistnya, nanti bisa main short term di situ. Nah ini untuk pola double bottom kecil. Kalau misalnya kita pakai trendline, ada pola lagi di sini bisa ditarik nanti. Nah seperti ini. Di sini ada pola flag ya, flag pattern di sini. Nanti dia breakout ya di area sini. Di area sini dia breakout, bisa ke area 200 itu. Tapi sekali lagi ini saham cukup volatile ya, sopirnya agak mainnya cepet banget gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang pengen trading di ini, porsinya disesuaikan aja karena memang gerakannya cukup volatile. Seperti ini untuk Indo. Kita lanjut di part 3. Terima kasih.